فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Terkait dengan bab apakah mutlak bahwasanya semua isti'adzah bi ghairillah adalah syirik? Indak ya syukran. Sebagian. Nah, yaitu sebagian isti'adzah bi ghairillah syirik dan sebagian yang lain boleh. Nah, berarti min di sini lit tab'id. Naam. Dan makna isti'adzah itu sendiri apa? Apa itu isti'adzah? Ani meminta perlindungan. Baik. Nah, secara bahasa Arab isti'adzah itu apa, Zakaria? Secara bahasa isti'adzah apa? Talabul aud, dan aud itu sendiri apa maknanya? Al-iltija wal i'tisam. Sehingga makna isti'adzah billah maknanya bagaimana? Indak ya Ismail. Naam, al-iltija'u billah wal i'tisamu bihi min syarri kulli dhi syarr. Itu berlindung kepada Allah dari kejelekan semua perkara-perkara yang memiliki kejelekan. Itu isti'adzah billah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah billah itu termasuk ibadah? Indak ya Muhammad Sido. Di sini tidak menunjukkan isti'adzah billah itu ibadah. Yang menunjukkan isti'adzah minta perlindungan kepada Allah itu ibadah apa? Banyak sekali. Apa Hanafi? Mana? Apa dalil yang menunjukkan isti'adzah billah merupakan ibadah? Ya, perintah untuk kita isti'adzah apa? Banyak. Semuanya hafal. Apa Salman? Apa? Mana isti'adzah? Itu isti'anah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Sekarang isti'adzah. Apa? Amat aja ya. Semuanya hafal, diingat. Makanya diperhatikan, dalil isti'adzah billah itu ibadah.
Apa kasya? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Hafal belum, Umar? Hah? Itu dalil apa? Isti'adzah itu ibadah. Pendalilannya bagaimana, Ukasha? Di sini perintah untuk kita minta pertolongan, minta perlindungan, bukan? Minta perlindungan kepada Allah. Menunjukkan itu ibadah karena diperintahkan. Juga ayat yang lain apa? Badri. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Nah, ini semua dalil kalau isti'adzah billah itu ibadah. Nah, dan kemarin telah kita pelajari isti'adzah itu. Nah, dari sisi hukumnya terbagi menjadi 3 jenis yang merupakan ibadah. Baru saja kita bahas, yaitu ketika isti'adzah itu dimintanya kepada Allah semata. Yang kedua apa? Indah Iqbal. Isti'adzah yang syirik, isti'adzah syirkiyah. Nah, apa dhabitnya? Ada berapa dhabit kemarin? Dhabit isti'adzah yang syirkiyah. Nah, taib dhabit tersebut diingat ya kawan. Nah, ada 3 dhabit atau 4 dhabit pokok, yaitu inti yang pertama al-isti'adzah bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Ini mesti syirik, yaitu isti'adzah dengan selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Melindungi dari azab neraka. Ini yang mampu siapa? Yahya? Allah saja. Kalau mintanya kepada penghuni kubur, wali siapapun, maka hukumnya apa? Hukumnya apa jadinya? Hamzah? Syirik. Dhabit yang kedua al-isti'adzah bi ghairillah. Nah, atau al-isti'adzah bil amwat wal ghaibin. Nah, digabung saja tidak apa-apa, biar enggak terlalu banyak. Nah, yaitu isti'adzah dengan mayit-mayit dan yang tidak hadir. Nah, maka ini juga syirik, karena mayit tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan yang hadir tidak mengetahui apa yang diminta. Nah, taib. Kemudian yang ketiga al-isti'adzah bi ghairillah ma'atimadil qalbi ilai. Isti'adzah dengan selain Allah disertai dengan bergantungnya hati kepada selain Allah. Ini 3 dhabit isti'adzah yang syirik. Yang menjadikan 4 dhabit berarti dhabit kedua dipisah. Isti'adzah dengan mayit, kemudian isti'adzah dengan naam yang tidak hadir. Paham? Kemudian yang ketiga dari jenis isti'adzah itu apa? Itsnan. Isti'adzah mubahah. Ada dhabitnya, apa saja itu dhabit isti'adzah bi ghairillah yang mubah. Nah, isti'adzah kepada selain Allah, ada yang hidup. Nah, isti'adzah minta perlindungan kepada makhluk yang hidup. Terus yang hadir. Terus yang
mampu. Nah, dan keempat tidak disertai penyandaran hati kepadanya. Nah, ini empat harus ada, ikhwan. Pada isti'adzah bi ghairillah untuk dihukumi boleh, yaitu isti'adzah kepada makhluk yang hidup, hadir dan mampu, tanpa disertai penyandaran hati kepadanya. Taib, seperti misalnya minta perlindungan dari orang-orang yang jahat kepada petugas-petugas keamanan misalnya, ini boleh. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada matan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini dalil untuk isti'adzah yang mana? Indak ya putra? Yang syirik atau tauhid atau yang mubah? Yang syirik. Kenapa? Nah, ini termasuk isti'adzah yang syirik, karena terpenuhi padanya bid isti'adzah syirik yang telah disebutkan tadi. Pertama, isti'adzah pada makhluk yang gaib. Nah, kemudian yang kedua disertai apa? I'timadul qalb, disertai apa? Penyandaran hati. Buktinya apa? Fazaduhum rahaqa, maka semakin mereka apa? Semakin banyak minta perlindungan kepada para jin, maka semakin dihantui ketakutan. Karena mana fazaduhum rahaqa? Yaitu apa? Rahaqa maknanya kemarin indak ya Abdul Hab, ketakutan, khaufan. Berarti wawu pada fazaduhum, wawu kembali ke mana ini? Wawunya kembali ke mana? Fa'il dari fazaduhum. Hudzaifah, para jin. Ini tafsir yang pertama. Ada kemungkinan kedua dalam penafsiran, apa itu? Wawu kembali ke manusia, fazaduhum, sehingga manusia itu menambah para jin. Rahaqa, mana rahaqa berarti apa? Takabburan. Wa'utuwan, itu semakin bertambah takabur, menyombongkan diri. Tapi mana awal lebih kuat, bahwasanya para jin semakin menambah orang-orang yang minta perlindungan kepadanya semakin takut, tunduk. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan. Man di sini apa? Man yaitu adatu syarat. Taib memiliki makna umum, siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil. Nah, siapa saja yang nazala manzilan, turun di suatu tempat. Manzilan nakirah juga dalam konteks syarat, memiliki makna umum, berarti mencakup manzil. Nah, tempat yang apa? Ditempati dia secara terus menerus, ataupun tempat yang ditempati dia dalam jangka waktu sementara saja. Turun di satu tempat untuk duduk-duduk di terminal kah,
atau dia menginap di suatu hotel. Nah, maka masuk dalam keumuman hadis man nazalah manzilan, siapa saja yang turun di suatu tempat. Faqala, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, mengatakan kalimat ini, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu, aku minta perlindungan, bernama altaji'u, a'tasimu, aku berlindung. Bi kalimatillahi tammat, dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Naam. Taib. Minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya kalamullah taala itu bukan makhluk. Naam. Taib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan di sini dengan kalimah-kalimah Allah. Ini menunjukkan itu sifat dari sifat-sifat Allah. Makanya para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menegaskan bahwasanya kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Nah, kenapa? Karena isti'adzah bi ghairillah pada kondisi yang seperti ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena yang mampu untuk memberikan perlindungan dari kejelekan semua makhluk ya hanya siapa? Hanya siapa, Faiz? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Nah, a'udzu bi kalimatillahi tammat. Disifati kalimah-kalimah Allah dengan kalimat yang tamat, kalimah yang sempurna. Nah, ada faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tamamul kalam bi amrain, dan kesempurnaan suatu kalimat itu dengan dua sebab, yaitu as-sidqu fil akhbar. Yang pertama, as-sidqu fil akhbar, yaitu kejujuran, kebenaran dalam kabar-kabarnya. Ketika mengkhabarkan, jujur, benar. Kemudian yang kedua, al-adlu fil ahkam, keadilan pada hukum-hukumnya, dan itu terkumpul pada kalimah Allah Subhanahu wa taala. Semua kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah, maka terkumpul dua hal ini. Karena itulah kalimah-kalimah Allah kalimah yang sempurna. Ketika mengkhabarkan, tidak ada kesalahan, tidak ada kebohongan, kedustaan padanya sedikit pun. Ketika menetapkan hukum, maka hukumnya adil. Naam. Taib. Min syarri ma khalaq, minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari apa? Dari syarri ma khalaq. Nah, ada hal penting untuk dipahami kawan, bahwasanya ma di sini adalah ma mausulah, tidak ada kemungkinan yang lain. Harus kita apa? Kita i'rab ma di sini sebagai ma mausulah. Min syarril ladzi khalaqah. Dari kejelekan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, atau dengan kata lain min syarril makhluk, dari kejelekan para makhluk yang ada kejelekan padanya. Kenapa ikhwan harus diirab sebagai ma mausulah? Karena kalau diirab dengan ma menjadi ma apa? Ma masdariyah, maka akan ada kemungkinan kejelekan itu dikembalikan pada perbuatan Allah. Min syarri khalqih, dari kejelekan perbuatan Allah. Maka ini tidak boleh, karena semua perbuatan Allah adalah baik. Adapun yang ada kejelekannya yaitu pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memang zat yang menciptakan apa? Kebaikan, dan juga menciptakan makhluk-makhluk yang ada padanya keburukan. Tapi
keburukan tersebut ketika dilihat dari sisi makhluk. Adapun kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah, maka semuanya adalah baik. Kenapa? Karena Allah ciptakan itu untuk suatu hikmah. Oleh karena itulah keburukan dinisbahkan kepada maf'ulat, kepada maf'ulnya, yaitu kepada makhluknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dipahami. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejelekan para makhluk yang ada kejelekan padanya. Mencakup makhluk dari kalangan hewan ataupun sesama manusia atau dari kalangan para jin. Nah, ini umum, min syarri ma khalaq. Taib. Dan secara umum dari sisi ada tidaknya kejelekan pada suatu makhluk, ikhwan, makhluk-makhluk Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarrun mahdun, yaitu makhluk yang murni semua padanya keburukan, tidak ada kebaikannya babar belas, tidak ada kebaikannya sama sekali. Syarrun mahd. Seperti apa? Iblis. Iblis ketika dilihat pada zat iblisnya itu, maka itu keburukan murni, tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, demikian pula neraka. Neraka itu kan isinya azab saja. Nah, sehingga keburukan. Ini kalau dilihat dari siapa? Zat makhluknya, kan. Cuman kalau dilihat dari sisi hikmahnya, hikmah diciptakannya makhluk tersebut, maka padanya kebaikan jelas. Adanya iblis untuk diketahui orang-orang yang betul-betul tunduk pada Allah, atau dari orang-orang yang mereka menuruti hawa nafsu dan godaan iblis. Demikian pula neraka dari sisi hikmahnya sebagai ancaman bagi para hamba-hamba yang durhaka. Yang kedua, khairun mahd, makhluk yang murni semua kebaikan isinya, tidak ada kejelekan pada makhluk ini sama sekali. Seperti apa? Jannah, surga. Surga isinya semua kebaikan, tidak ada keburukan pada. Wal malaikah, juga malaikat, semuanya makhluk ini tidak ada keburukan padanya. Baik, tidak ada maksiat mereka lakukan. Taib, demikian pula para rasul. Para rasul Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka berikan pada umat semuanya kebaikan, tidak ada keburukannya sama sekali. Kemudian yang ketiga, makhluk fihi syarrun wa khair, makhluk yang ada padanya keburukan dan kebaikan. Itulah kita-kita ini. Manusia biasa, para jin, juga hewan-hewan. Para jin ada kebaikan, ada keburukannya. Sebagaimana manusia, akhwan, jin juga ada yang beriman. Juga ada yang kufur dan pelaku kemaksiatan, dan itu lebih mendominasi. Demikian pula hewan-hewan, ada yang baik, bisa membantu manusia, ada yang memiliki keburukan bisa dan gigitannya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejelekan makhluk-makhluk yang ada padanya kejelekan. Min syarri ma khalaq. Sehingga lafaz ini singkat tapi mencakup makna yang luas, kawan. Sehingga tidak butuh kita apa? Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari gigitan binatang berbisa. Ya memang tidak digigit binatang berbisa, tapi diterkam serigala. Ya tidak terlindungi. Sehingga dengan kalimat yang ringkas ini semuanya mencakup. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Falumar, besok ditanya sudah bisa. Bacaan kalau turun di suatu tempat, turun di pasar, pas pergi ke pantai,
Nah, apa bacaannya? Naam, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka siapa saja mengucapkan demikian, tidak akan memudaratinya sesuatu pun. Tidak akan memudaratinya sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Nah, maka ini janji yang pasti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak akan berdusta. Bahwasanya bacaan tersebut merupakan sebab terlindunginya seseorang dari keburukan. Cuma ikhwan, harus dipahami bahwasanya sebab, apapun sebab, ketika ada penghalangnya, terkadang sebab itu tidak mewujudkan akibat. Nah, paham? Sebabnya memang sangat kuat, dan itu sebab yang yakin benarnya bahwasanya membaca ini akan terlindungi dan tidak termotori dengan sesuatu apapun. Cuman terkadang ada penghalang pada si hamba itu yang menghalangi sebab tersebut berakibat. Seperti misalnya dia membacanya dalam keadaan hati lalai, atau dia membacanya tapi melakukan hal-hal yang menghalangi terkabulkannya doa berupa makanan yang haram, harta yang haram. Maka walaupun membaca, terkadang dia tetap saja terkena kemadharatan, bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dusta pada perkataannya, bukan. Sebab ini sebab yang yakin, sebab yang pasti, tapi terkadang yang mengucapkannya itu yang padanya penghalang-penghalang untuk terwujudnya apa yang dijanjikan. Dan ini sunnah yang hendaknya dijaga kapan saja seorang turun di suatu tempat. Tapi sekarang kita masuk pada masail fihi masail al-ula tafsiru ayatil jin, telah kita lewati tadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara yang perlu diingat pada makna fazaduhum rahaqa ada dua kemungkinan makna. Atsaniyah kaunuhu minasyirik. Yang kedua, isti'adah tersebut masuk dalam kategori syirik. Kenapa? Karena isti'adah bi ghairillah, isti'adah dengan selain Allah yang tidak memenuhi dhabit-dhabit isti'adah yang mubah. Isti'adah dengan makhluk yang ghaib, juga pada perkara yang mungkin, pada perkara-perkara kebanyakannya tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Kemudian diiringi keterkaitan dan ketergantungan hati. Ats-tsalitsah al-istidlalu ala dzalika bil hadits. Lianna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Qalu li'anna al-bil makhluqi syirkun. Kemudian pendalilan atas syiriknya isti'adah bi ghairillah dengan hadis. Sisi pendalilannya bagaimana? Perhatikan. Sisi pendalilannya karena para ulama berdalil dengan hadis Khawlah bintu Hakim bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena apa? Nabi mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah. Menunjukkan apa? Kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Para ulama mengatakan dikarenakan isti'adah bil makhluk itu syirik, karena isti'adah dengan makhluk itu merupakan bentuk kesyirikan. Taib. Ar-rabi'ah fadilatu hadha du'a ma ikhtisari. Keutamaan doa ini bersamaan dengan singkatnya. Keutamaannya apa? Keutamaannya apa? Adnan yang membaca doa tersebut tidak akan termandarati dengan sesuatu apapun sampai dia pergi dari tempat itu. Kemudian al-khamisah yang terakhir, anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyatun
min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laisa minasyirki. Ini juga tanbih penting. Nah, keadaan suatu hal yang tercapai dengannya suatu kemanfaatan duniawi berupa tercegahnya keburukan atau didapatnya kemanfaatan, itu tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik. Ya, poin yang kelima, ikhwan, tanbih. Nah, penting untuk kita semua karena hal ini yang banyak memakan korban dari kalangan awamun nas. Bahwasanya ketika mereka minta perlindungan kepada selain Allah, pada para jin, kemudian mereka dapatkan kemanfaatan duniawi, memang dilindungi, ada keburukan yang tertolak, atau mereka dapat kemanfaatan. Nah, yang demikian ini bukan dalil bahwasanya hal itu tidak dihukumi syirik. Nah, mereka meminta pesugihan misalnya, minta pesugihan kepada para jin, pada syaitan, agar kaya, dapat kemanfaatan duniawi, memang kaya, tapi dicurikan dari harta orang lain. Para jin, sebagaimana kata Abdullah tadi, makhluk halus, dia bisa tembus mana-mana. Makhluk gaib, tidak dilihat oleh manusia, sehingga ketika mencuri, atau memberikan harta dari harta-harta yang terpendam, yang tidak diketahui manusia. Peninggalan dari umat-umat yang telah hancur terdahulu, karena meninggalkan harta-harta yang banyak, Qarun dan seterusnya. Kemudian diberikan kepada orang yang menyembahnya, orang yang memujanya. Ini bukan dalil kalau itu adalah sesuatu yang boleh, tidak. Tapi yang menjadi dalil patokan adalah hukum syar'i, Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yakin kemanfaatan yang didapat dari sisi duniawi itu kemanfaatan yang semu, yang sementara, mesti hasil akhirnya adalah madharat. Makanya para pencari kekayaan dengan jalan yang tidak halal, menggunakan bantuan para jin dan seterusnya, itu akan berakhir dengan dengan petaka, berakhir dengan petaka. Wal'iyadu billah. Tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman pada hartanya, pada hidupnya. Karena fazaduhum rahaqa, akan ditambah semakin takut. Taib. Demikian pula ketika minta perlindungan. Ada orang hilang, kemudian datang ke dukun minta pertolongan pada jin. Yang memang yang mengganggu adalah sesama jin, sehingga mudah saja mereka ketemu dengan teman sejawatnya. Taib. Sehingga ini bukan dalil bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang boleh, bahwasanya hal itu bukan syirik. Taib. Dan contoh yang mudah, ikhwan, dari contoh yang nyata, tidak perlu hubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Misalnya seorang sujud kepada kepada raja, kepada penguasa. Si raja ini minta untuk untuk orang itu sujud padanya, menyembahnya, nanti akan diberi uang. Tercapai kemanfaatan tidak, putra? Hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Seperti juga yang terjadi pada Fir'aun, meminta pada kaumnya untuk minta perlindungan kepadanya agar tidak dibunuh, sehingga suruh sujud, suruh menyembahnya. Berarti dilindungi, tidak dibunuh. Ini terlindungi dari keburukan, tapi syirik bukan ini? Baik, syirik. Ini maksud poin yang kelima, ikhwan. Jadi harus diperhatikan.
Na'am, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.